Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan NIM 12070300031, mahasiswa jurusan Fisika semester 4, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan membuat rangkaian alarm pendeteksi kebakaran sederhana berbasis Arduino Uno menggunakan flame sensor atau sensor api. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah elektronika lanjut sebagai proyek syarat pra-UTS. Dan jadi ini untuk gambar rangkaiannya sudah jadi beserta software Arduino-nya. Kemudian mula-mula kita menyolder komponen-komponen di PCB. Komponen yang dibutuhkan di solder itu hanya buzzer dan kita tambahkan header, di mana nantinya kaki negatif dari buzzer ini akan dihubungkan dengan pin negatif dari Arduino, dan untuk kaki positif dari buzzer di sini akan kita hubungkan dengan pin D11 dari Arduino. Jadi kita menggunakan 4 header, 2 header untuk buzzer dan 2 headernya lagi untuk jumper yang menghubungkan ke Arduino. Nah, seperti ini dihubungkan satu sama lain. Nah, jadi ini adalah rangkaian alarm pendeteksi kebakaran sederhana, di mana untuk komponen-komponennya itu yang kita gunakan tentunya yang paling penting itu adalah board Arduino Uno. Di sini saya menggunakan board Arduino Uno. Kemudian kita membutuhkan sensor di sini. Ini adalah sensor api atau flame sensor yang mempunyai 3 pin di sini. Jadi di sini ada 3 pin. Untuk pin yang pertama itu adalah pin DO atau digital output. Kemudian untuk pin kedua itu ada pin ground, dan pin yang ketiga itu adalah pin VCC. Kemudian untuk komponen yang lain yang kita butuhkan adalah LED di sini. LED-nya bebas, warna apa saja. Kemudian di sini kita membutuhkan buzzer. Nah, yang akan menjadi output atau keluaran di rangkaian ini adalah buzzer dan juga LED, dimana nanti jika ada api yang dideteksi pada sensor api di sini atau flame sensor di sini, maka LED dan juga buzzer akan menyala secara bersamaan. Nah, sedangkan yang merupakan input adalah flame sensor ini, sensor apinya ini. Nah, untuk analisis rangkaian dari alarm pendeteksi sederhana ini adalah yang pertama, positif buzzer di sini. Ini kutub positifnya terhubung dengan pin 11 dari Arduino di sini. Terhubung dengan pin 11 dari Arduino sesuai dengan kode program yang nanti kita buat. Kemudian di sini untuk pin negatif dari buzzernya ini terhubung dengan ground pada Arduino. Kabel ini terhubung dengan ground pada Arduino. Kemudian untuk flame sensor itu sendiri atau sensor apinya itu sendiri, untuk pin VCC di sini itu terhubung dengan VCC juga atau tegangan 5 volt pada Arduino di sini, yang kabel merah. Terhubung dengan tegangan 5 volt pada Arduino. Kemudian untuk groundnya di sini, ini adalah kabel hitam terhubung dengan ground untuk menandakan bahwa dia merupakan ground. Kemudian di sini untuk pin DO atau digital output yang berwarna ungu di sini itu terhubung dengan pin A2 pada Arduino di sini. Pin A2. Nah, kemudian untuk LED-nya sendiri di sini itu terhubung untuk kutub positifnya. Kutub positifnya di sini itu terhubung dengan pin 13 dari Arduino. Dan untuk kutub negatif dari LED itu terhubung dengan ground. Bisa terlihat di sini. Nah, itu untuk analisis rangkaian alarm pendeteksi sederhana
yang saya buat. Nah, nanti setelah itu kita akan menghubungkan rangkaian ini dengan kode program yang nanti kita buat. Nah, saya akan menghubungkannya dengan kabel Arduino yang nantinya akan dihubungkan dengan USB pada komputer. Nah, kemudian ini adalah kode program untuk rangkaian alarm pendeteksi kebakaran sederhana yang saya buat. Jadi di sini kita membuat kode programnya ini itu di software Arduino IDE. Nah, setelah di-download software-nya, kita membuat kode program di sini. Untuk lebih jelas kita besarkan tulisannya supaya lebih terlihat. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk yang pertama itu terdapat const integer. Nah, integer di sini itu untuk mendefinisikan pin-pin yang terhubung dengan Arduino, pin komponen yang kita gunakan. Di sini untuk yang pertama itu ada const integer LED pin atau pin LED. Nah, pin LED ini terhubung dengan pin D13 dari Arduino. Kemudian yang kedua ini ada const integer flame pin. Flame pin ini merupakan sensor api yang kita gunakan. Nah, sensor api ini terhubung dengan pin A2 dari Arduino. Kemudian const integer bus pin. Bus pin itu merupakan pin buzzer. Pin buzzer di sini tertulis bahwa kita buat pin buzzer ini terhubung dengan pin D11 dari Arduino. Kemudian di sini kita mendefinisikan atau const integer threshold itu senilai 200, atau ini threshold ini itu sebagai nilai ambang batas dari si sensor api ini. Nah, kemudian kita menginteger atau mendefinisikan bahwa nilai sensor api itu adalah 0 mula-mulanya. Nah, sedangkan nilai ambang tadi itu di sini ambang batasnya itu 200. Nah, kemudian kita membuat kode program void setup. Void setup di sini itu untuk mendeklarasikan pin-pin atau mendeklarasikan komponen-komponen itu yang menjadi input ataupun output. Nah, di sini kita buat serial begin 1600 karena nanti akan membaca data yang dibuat dari sensor api. Kemudian kita buat di sini pin mode LED pin atau pin LED ini merupakan output. Kemudian pin mode flame pin atau sensor api di sini itu merupakan input, dan pin buzzer di sini sebagai output. Jadi yang berperan sebagai output di sini atau keluarannya nanti itu adalah LED dan juga buzzer. Sedangkan sensor api ini berfungsi sebagai input atau masukan yang nantinya akan memberikan data sensor yang nantinya akan dikirim ke Arduino, kemudian nantinya akan menyalakan si LED dan juga buzzer. Kemudian di sini ada perintah void loop. Void loop itu kode program yang nantinya akan kita jalankan secara berulang-ulang. Di sini ada flame sense value sama dengan analog read atau analog read flame pin di sini. Jadi ini tuh nantinya akan membaca data dari si sensor api ini atau flame sensor. Nah, kemudian kita membuat logika di sini if flame sense value kurang dari sama dengan threshold. Jadi apabila nilainya itu sudah melebihi ambang batas. Ambang batas di sini itu melebihi atau sama dengan si ambang batas. Ambang batas yang kita definisikan tadi itu senilai 200. Jadi apabila nilai data sensornya itu telah lebih dari 200 nilai ambang batasnya, maka kita buat logikanya di sini digital write itu LED pin akan menyala. Jadi si LED nanti akan menyala, dan kemudian tone bus pin 100. Jadi
si buzzernya juga akan mengeluarkan ringtone atau bunyi. Jadi ketika si nilai ambang batasnya ini itu sama dengan atau lebih dari 200, maka LED akan menyala dan juga buzzer akan menyala dengan delay 1 detik. Jadi setelah 1 detik ini program akan menyetop atau akan berhenti, kemudian 1 detik berikutnya akan menyala lagi. Nah, kemudian di sini kita buat permisalan lain atau else lain daripada logika yang kita buat. Di sini di kita write itu LED pin low. Jadi LED tidak akan menyala dan juga buzzer atau buzz pin di sini no tone. Tidak akan ada ringtone atau ada bunyi. Nah, seperti itu kurang lebih kode program untuk membuat alarm pendeteksi kebakaran sederhana. Nah, setelah itu kita dapat mencobanya dengan menguploadnya nanti dengan menghubungkannya pada rangkaian yang telah kita buat. Sebelumnya kita dapat memverify untuk melihat apakah kode programnya sudah benar. Sedang dikompil. Nah, jika seperti ini sudah ada tanda biru, maka tidak ada program yang salah dan nanti tinggal di-upload untuk dihubungkan pada rangkaian. Nah, jadi untuk melakukan simulasi rangkaiannya, kita hubungkan kabel USB Arduino ke laptop. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, kita mengupload kode program yang sudah dibuat di software Arduino. Nah, kemudian setelah diupload, kita uji coba rangkaiannya dengan menyalakan api atau mendekatkan api ke flame sensor di sini, di infrarednya. Nah, jika terdeteksi api di dekat flame sensor di sini di infrarednya, maka buzzer dan LED akan menyala. Sedangkan jika tidak ada api, maka buzzer tidak akan menyala. Nah, untuk prinsip kerja rangkaian alarm pendeteksi kebakaran sederhana ini itu sensor api 3 pin ini akan mendeteksi adanya api di sekitaran sensor dengan menggunakan metode optik. Nah, pada sensor ini itu menggunakan infrared. Infrarednya itu ini sebagai pendeteksi apinya. Jadi ketika nilai ambang batas sudah melebihi nilai sensor api yang ditentukan, yaitu pada kode program tadi itu senilai 200, maka data sensor ini akan dikirimkan ke Arduino untuk diproses dengan tegangan 5 volt di sini yang akan menyalakan buzzer dan LED di sini sebagai outputnya. Nah, kita ulangi lagi simulasinya. Jadi ketika ada api, maka buzzer dan LED akan menyala. Nah, seperti ini simulasinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.